Buat kamu yang sedang di rumah aja, bingung mau ngapain? Yuk nonton yang satu ini. Sebagian besar orang merasa hal sepele tentang yang satu ini, bahkan juga bisa dibilang abai tentang yang namanya komunikasi. Padahal kalau kita pikir nih ya, sebenarnya komunikasi adalah satu hal yang menjadi bagian krusial dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita berkomunikasi dengan siapapun. Kalau dari rumah, kita dengan orang tua kita, dengan ayah, ibu, dengan pasangan kita, suami atau istri, dengan anak-anak, saudara yang lain. Kalau di luar rumah misalnya di kantor nih ya, kamu komunikasi dengan teman kantor kamu, dengan pimpinan, dengan atasan kamu, dengan teman kerja kamu, dengan klien, atau juga kalau kamu di kampus, dengan dosen atau teman kampus kamu, dan masih banyak lagi. Makanya kenapa komunikasi ini menjadi satu hal yang krusial dan penting banget dari kehidupan kita. Padahal kalau kita mau menelisik lebih jauh lagi, ada yang namanya seni berkomunikasi atau seni berbicara. Apa yang dimaksud di situ? Seni berkomunikasi itu adalah seni. Kalau kita ngomongin seni, seni itu punya rasa. Seni itu bisa dinikmati. Seni itu bisa dipelajari. Walaupun semua orang bisa ngomong, tapi ngomong itu nggak sekedar ngomong doang. Ngomong itu ada tekniknya, ada caranya supaya apa yang bisa kita omongin, yang sedang kita sampaikan bisa nyampe ke orang yang kita tuju. Kenapa saya bilang komunikasi itu adalah seni? Seni itu punya rasa. Sama halnya ketika kita melihat suatu hasil karya seni seperti lukisan, kita bisa merasakan lukisan ini indah banget ya. Kita juga bisa melihat suatu karya patung, kita lihat pahatannya sangat indah. Ini sama halnya ketika kita berbicara, bicara itu bisa dirasakan. Orang bisa merasakan apa yang bisa kita omongin. Nah, makanya kenapa dari omongan kita, dari pembicaraan kita, orang bisa menjadi sedih, bisa menjadi bahagia, bisa menjadi semakin semangat, atau justru sebaliknya bisa menjadi patah semangat atau putus asa. Sebenarnya ada 3 hal penting yang menjadi komponen komunikasi yang dipelajari oleh banyak orang, ahli komunikator di seluruh dunia. Dibagi menjadi 3 hal. Yang perlu teman-teman tahu, kalau saya singkat sih menjadi 3 V. V yang pertama adalah vokal. Vokal ini bisa di dalamnya termasuk seperti apa sih kita kalau ngomong tuh mencakup intonasi, artikulasi, volume suara, dan masih banyak lagi. Nah, pengaruhnya seberapa besar sih? Pengaruhnya hanya 38%. Nah, bayangin, masih ada yang lebih besar lagi pengaruhnya. Kalau kita lihat V yang kedua adalah verbal. Verbal ini adalah kata-kata atau ucapan yang kita keluarkan ketika kita berkomunikasi. Ini pengaruhnya hanya sekitar 7% saja. Padahal kalau kita ini mau ngomong, pasti pada mikir, kira-kira nanti mau ngomongin apa ya? Kira-kira mau presentasi apa ya? Rasa bingung, bener nggak sih? Padahal itu pengaruhnya hanya 7% saja. Ada V yang terakhir, yang justru pengaruhnya semakin dominan, yang paling banyak sekitar 55%. Itu adalah visual. Visual yang dimaksud di sini teman-teman itu termasuk mulai dari penampilan kita harus menyesuaikan apa yang kita omongin sesuai juga dengan penampilan yang akan kita hadapkan nanti kepada audiens kita. Nah, makanya kenapa penampilan itu sangat mendukung juga. Nah, berikutnya yang termasuk dalam visual atau penampilan itu adalah body language atau bahasa tubuh. Pernah nggak sih teman-teman, kita tuh kalau mau ngomong nggak sekedar cuma ngomong nih ya, kita juga bisa berbicara tanpa mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Pernah lihat Mr. Bean? Nah, kalau kamu lihat Mr. Bean selama 2 jam, kalau kita lihat, dia tuh nggak pernah ngomong sama sekali. Dia tuh cuma ekspresi muka, dia cuma bahasa tubuh, tapi 2 jam kita nonton betah, bener nggak sih? Ketawa, iya bener nggak sih? Nah, itu termasuk komunikasi. Pengaruhnya justru lebih besar, sekitar 55%. Nah, makanya mulai sekarang teman-teman kalau berkomunikasi, perhatikan 3 komponen yang aku sebutin tadi ya. Mulai dari seperti apa sih verbalnya, yang pengaruhnya cuma 7%, kemudian vokal, dan juga yang paling utama adalah visual. Karena dengan 3 komponen yang selaras, bisa menciptakan satu informasi yang akan tepat kamu sampaikan pada penerima atau audiens itu tadi. Nah, karena memang ngomong itu bukan cuma sekedar nyablak ya kalau saya bilang ya. Bukan sekedar nyablak, karena ngomong itu sebenarnya bisa menggerakkan orang lain. Ngomong itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali.
Nah itu tadi teman-teman seputar seni berkomunikasi atau seni berbicara. Nanti di episode berikutnya saya akan sharing ke teman-teman semua terkait seperti apa sih kekuatan sebuah kata-kata. Tunggu ya.